Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah Nurwidat dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas akhir fisiologi hewan yang mengenai tentang sistem ekskresi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi itu merupakan sistem yang mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak bermanfaat bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti pengeluaran gas CO2 saat bernapas, berkeringat, dan mengeluarkan urin. Dalam proses terjadinya sistem ekskresi ini, organ tubuh yang berperan yaitu seperti hati, paru-paru, ginjal, dan kulit. Baiklah, saya akan membahas yang pertama itu ada sistem ekskresi pada invertebrata. Nah, pada hewan invertebrata ini, sistem ekskresinya yang dimiliki lebih sederhana dibandingkan dengan sistem hewan invertebrata. Yang pertama itu ada sistem ekskresi pada protozoa atau hewan yang bersel satu, di mana dalam pengeluaran sisa-sisa metabolismenya itu seperti karbon dioksida hasil respirasi seluler, hewan protozoa menggunakan secara difusi. Selain ini, hewan protozoa juga menggunakan cara pembentukan vakuola, yang dimana dengan isi sisa metabolismenya dan akan dikeluarkan dari dalam sel. Nah, yang kedua itu ada sistem ekskresi pada planaria, di mana Protonefridia adalah organ ekstraksi dari hewan planaria dengan bentuk berupa jaringan yang mirip pipa bercabang-cabang. Jaringan pipa pada organ ini disebut dengan nefridiofor. Nefridiofor ini memiliki ujung cabang yang disebut dengan sel api. Sel api ini akan terus bergerak, menyerap, dan menyaring sisa metabolisme dari sel-sel sekitar. Setelah itu akan disalurkan melalui nefridiofor menuju pembuluh ekskretory. Nah, yang ketiga itu ada sistem ekskresi pada cacing tanah, di mana pada hewan struktur ginjal yang memiliki sangat sederhana yang biasa disebut dengan nefridia. Begitu juga dengan hewan moluska dan invertebrata lainnya. Pada umumnya masih memiliki struktur ginjal yang sangat sederhana. Setiap segmen tubuh yang dimiliki adalah tempat dari struktur tersebut. Dalam tubuh cacing terdapat cairan yang mengandung sisa metabolisme yang akan disaring oleh ujung tabung, berselia dengan bentuk corong yang biasa disebut dengan nefrostom, di mana setelah disaring, cairan akan dibawa melewati tubulus yang sangat sederhana. Pada tubulus ini akan terjadi proses reabsorpsi bahan seperti nutrin dan garam-garam yang terlarut. Zat-zat buangan serta air yang akan dikeluarkan akan dikumpulkan terlebih dahulu di tubulus pengumpul, yaitu suatu wadah yang masih bagian dari nefridia dan akan dikeluarkan melalui nefridiofor. Nah, yang keempat itu ada sistem ekskresi pada serangga. Pada hewan jenis serangga seperti belalang memiliki alat ekskresi berupa tubulus malpighi, di mana malpighi ini memiliki bentuk badan seperti bulu-bulu halus yang terikat di ujung usus posterior belakang serta berwarna kuning. Saluran ujung malpighi ini akan mengambil zat buangan dari cairan tubuh yang disebut dengan hemolimfa, di mana setelah itu cairan masuk ke bagian proksima, kemudian ke usus belakang, dan akan dikeluarkan dalam bentuk kristal asam urat bersamaan dengan pembuangan fases. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada vertebrata. Terdapat beberapa tipe ginjal pada hewan vertebrata, yaitu pronefros atau tipe ginjal yang berkembang di fase larva atau embrio. Ada mesonefros, tipe ginjal yang umumnya dimiliki oleh mamalia, reptil, dan apes. Dan ada juga metanefros, tipe ginjal lanjutan setelah dewasa. Nah, yang pertama itu ada sistem ekskresi pada Pisces atau ikan. Pada ginjal ikan yang dimiliki adalah sepasang ginjal sederhana, yaitu mesonefros. Pada masa menginjak dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opistonefros.
tubulus ginjal pada Pisces ini akan mengalami modifikasi menjadi saluran yang memiliki peran dalam transfer ductus efferent ke arah kloaka. Selanjutnya, ginjal yang dimiliki pada ikan air tawar mirip dengan ginjal manusia, di mana pada ginjal ikan tersebut akan terjadi mekanisme filtrasi dan reabsorpsi. Zat-zat makanan dan mineral banyak diabsorpsi dan air hanya sedikit diserap. Pada ikan ini, ekskresi amonia akan dilakukan dengan difusi melalui insang. Ikan air laut tidak punya glomerulus, maka mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi di tubulus terjadi dengan skala kecil, sehingga ikan air laut akan banyak minum air laut untuk beradaptasi. Kemudian ikan air laut akan melakukan desalinasi, yaitu penghilangan kadar air garam melalui insang dan menghasilkan sedikit urin. Lubang yang terletak di dekat anus merupakan lubang mengeluarkan urin pada ikan. Namun berbeda dengan ikan jenis Chondrites, contohnya ikan hiu yang mengeluarkan urin dari seluruh permukaan kulit. Nah, sedangkan menurut penelitian ikan gabus memiliki ginjal dengan ukuran glomerulus yang besar dan kapsul Bowman terisi. Ikan gabus juga memiliki vesika urinaria dengan fungsi sebagai organ penampung urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh ikan, yang tersusun atas 3 lapis, yaitu tunika mucosa, tunika muscularis yang terdiri atas circular muscularis dan longitudinal muscularis, serta tunika serosa, dan di ketiga tunika ini terdapat epitel transisional. Nah, yang kedua itu ada sistem ekskresi pada amfibi, di mana ginjal Opisthonephros ini merupakan tipe ginjal dari hewan amfibi. Amfibi memiliki kulit yang tipis sehingga apabila terlalu lama di darat, maka amfibi akan kekurangan cairan. Dan apabila terlalu lama di air tawar, maka air akan mudah masuk ke dalam jaringan tubuh amfibi dengan cara osmosis. Pada amfibi memiliki kemampuan mengatur laju filtrasi dengan dibantu oleh hormon. Sesuai dengan keadaan air di sekitarnya, apabila amfibi berada di dalam air terlalu lama, maka akan mengeluarkan urin dengan volume yang besar. Tetapi amfibi juga memiliki kandung kemih yang mudah untuk terisi air kembali. Air ini akan diserap oleh dinding kandung kemih untuk cadangan air apabila amfibi berada di darat dalam waktu lama. Nah, selanjutnya itu ada sistem ekskresi pada reptil, di mana Metanephros merupakan tipe ginjal dari reptil. Tetapi ketika reptil embryo, tipe ginjal yang dimiliki adalah Pronephros. Reptil menghasilkan asam urat dari proses ekskresi. Asam urat ini diekskresikan dalam volume yang besar dan tanpa air serta dalam bentuk pasta warna putih. Seperti buaya dan kura-kura dan penyu juga akan menghasilkan amonia. Nah, pada penyu yang hidup di air laut memiliki kelenjar ekskresi yang terletak di dekat mata dan berfungsi untuk membantu mengeluarkan garam yang terkandung dalam tubuh penyu, di mana amonia yang dikeluarkan dalam bentuk air dengan kandungan garam. Hasil ekskresi garam ini dapat keluar saat penyu bertelur. Berbeda dengan ular, buaya, dan aligator, di mana reptil ini tidak memiliki kandung kemih sehingga amonia yang diekskresikan akan keluar bersama feses melewati kloaka. Nah, yang terakhir itu ada sistem ekskresi pada Aves, di mana Metanephros ini merupakan tipe
ginjal dari hewan apes. Burung akan mengeluarkan urin bersama dengan feses melalui kloaka. Hal ini disebabkan burung tidak memiliki kandung kemih. Bentuk urin yang akan dikeluarkan adalah asam urat. Dinamika sistem ekskresi pada burung ini sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena burung memiliki proses metabolisme yang sangat cepat. Burung memiliki 100-500 nefron di setiap 1 mm kubik ginjal. Jumlah nefron burung ini cukup tinggi, hampir 100 kali lipat jumlah nefron yang dimiliki oleh manusia. Nah, sama halnya dengan reptil laut yang memiliki kelenjar ekskresi garam, di mana jenis burung laut ini juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang terletak di ujung matanya dengan peran sebagai penjaga keseimbangan pola makan burung yang memangsa ikan laut yang memiliki kadar garam tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia, di mana tubuh manusia ini mempunyai beberapa sistem ekskresi, yaitu diantaranya ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang pertama ada ginjal. Ginjal atau disebut dengan ren merupakan alat tubuh yang memiliki fungsi khusus buat ekskresi sisa metabolisme yang memiliki nitrogen. Ginjal juga dikatakan organ ekskresi sebab menghasilkan zat sisa berbentuk urin. Urin terdiri dari sebagian besar air, yaitu 80% sampai 90%, urea, garam-garam mineral, serta zat sisa lainnya yang berbentuk toksin. Ginjal manusia ada dua buah terletak di rongga perut bagian balik. Ginjal dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada bagian luar atau kulit ginjal atau disebut dengan korteks. Nah, bagian luar ini atau kulit ginjal atau biasa disebut dengan korteks. Pada bagian ini ada berjuta-juta nefron buat proses filtrasi atau penyaringan darah. Nefron juga terdiri dari tubuh Malpighi. Tubuh Malpighi ini terdiri dari kapsul Bowman dan glomerulus. Nah, yang kedua itu ada medula atau sumsum ginjal. Medula atau sumsum ginjal ini merupakan bagian ginjal yang terletak pada bagian tengah, tempat yang dilalui oleh urin sekunder. Yang ketiga itu ada rongga ginjal atau pelvis, di mana ginjal ini berfungsi dalam proses pembuatan kemih yang terjalin lewat serangkaian proses, ialah penyaringan, penyerapan, dan augmentasi. Yang pertama itu ada proses penyaringan atau filtrasi, di mana proses pembuatan kemih ini dimulai dengan penyaringan darah yang terjalin di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus ini yang berpori atau podosit, tekanan serta permeabilitas yang besar pada glomerulus memudahkan proses penyaringan. Yang kedua itu ada penyerapan kembali atau biasa disebut dengan reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih dibutuhkan di dalam kemih primer ini hendak diserap kembali di tubulus. Yang ketiga itu ada augmentasi. Augmentasi ini merupakan proses akumulasi zat sisa serta urea yang mulai terjalin di tubulus ginjal. Kemih hendak ini mengarah rongga ginjal. Berikutnya akan mengarah kantong kencing lewat saluran ginjal. Nah, yang kedua itu ada paru-paru.
Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada manusia di sebelah kanan serta kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang mempunyai 3 gelambir serta paru-paru kiri mempunyai 2 gelambir. Paru-paru sesungguhnya itu kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut dengan selaput pleura. Nah, ekskresi paru-paru ini merupakan CO2 serta H2O yang dihasilkan dari proses pernafasan. Yang ketiga itu ada hati. Nah, hati ini dikatakan juga kelenjar terbanyak yang ada di dalam badan manusia. Posisinya di dalam rongga perut adalah kanan. Yang keempat itu ada kulit. Kulit itu merupakan organ tubuh manusia yang memiliki banyak peranan yang terpenting. Misalnya itu sebagai alat peraba, sebagai alat pengeluaran yang berupa kelenjar keringat, sebagai pengatur suhu tubuh, dan tempat penimbunan lemak. Kulit yang tidak dijaga kesehatannya akan mengakibatkan infeksi kulit. Infeksi kulit ini yang dapat disebabkan oleh adanya bakteri, kuman, dan virus yang akan terus berkembang biak di jaringan kulit, sehingga kesehatan kulit pun perlu dijaga agar terhindar dari penyakit kulit. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.